Panduan ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. 1. Pilihlah tempat yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya ibadah. 2. Siapkan hati dan pikiran agar dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus. 3. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian dari liturgi ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. 4. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Shalom, salam sejahtera dan selamat memasuki tahun baru bagi kita semua. Majelis Jemaat GKI Palangka mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat sekalian. Patut kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan, perlindungan, dan pertolongannya walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Majelis Jemaat GKI Palangka mengajak seluruh sidang jemaat agar dapat mengikuti ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2021 secara online. Kiranya melalui ibadah ini, iman dan percaya kita semakin dikuatkan. Yang melayani ibadah kita pada hari ini adalah Pendeta Pelayanan Pendeta Gutmar Untung STH, pengantar berita jemaat sekaligus pembacaan Alkitab, kami sendiri Diakon Ninung Hawini, Salam Presbiter, Penetua David N. Serang, Liturgos Penetua Agustina Meliwati, Organis Novendri, Song Leader Saudari Pila Agustina, Saudari Krisdes Jensen, Saudari Yurina. Tim Multimedia Jemaat GKI Palangkaraya. Majelis Jemaat GKI Palangka mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berterima kasih karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun yang baru. Karena itu bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Sujudlah menyembah kepadanya dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya dan mari kita memuji namanya dari Kidung Jemaat nomor 322 ayat 1 sampai ayat yang kedua, terang matahari. Jemaat sekalian, mari kita memulai ibadah kita. Jemaat saya undang berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat silakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik terhadap Dikau maupun sesama kami. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa, dan kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Jemaat sekalian, terimalah berita anugerah. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa ia benar-benar berdosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya dalam Yesus Kristus, maka aku memberitakan bahwa keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 145 ayat 1 sampai ayat yang ketiga yang berjudul Mari Tuturkan Kembali. Warta berharga sekali.
kita memasuki pembacaan Alkitab, sebelum pembacaan Alkitab, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, pada hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami akan membaca dan mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya bisa menjadi berkat untuk kami semua. Untuk kami jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu ini, kami mohon siapkan hati kami supaya dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9, dengan perikop, manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Lukas 11 ayatnya yang ke-28. Jemaat sekalian, bagian firman Tuhan untuk kita baca dan renungkan bersama dalam ibadah kita saat ini, sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis, terdapat dalam Perjanjian Baru, yaitu Wahyu pasal 21, ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas perkenan Tuhan. Di tahun yang baru ini kami kembali bersekutu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini juga kami bersama-sama ingin merenungkan firman-Mu, sertai dan urapi kami dengan kuasa Roh yang kudus, agar kami boleh mengerti, boleh memahami firman-Mu ini, agar iman pengharapan kami semakin dikuatkan. Oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 21, ayat 1 hingga ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita,
sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia duduk di atas tahta itu dan berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Shalom. Ibu bapak saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari pertama kita memasuki tahun baru 2021. Kita bersyukur kasih dan kemurahan Tuhanlah yang menghantar kita memasuki tahun yang baru ini. Walaupun dengan berbagai pergumulan yang berat yang kita lalui. Tapi kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Jemaat sekalian, siapa yang tidak pernah dilanda oleh rasa khawatir, bahkan juga ketakutan? Harus kita akui bahwa tidak ada yang luput dari rasa khawatir dan ketakutan itu. Terlebih lagi dalam situasi dewasa ini. Besar atau kecilnya perasaan itu memang tidak sama dirasakan atau dialami oleh setiap orang. Beban kehidupan dewasa ini sudah semakin berat. Belum lagi soal sakit penyakit dan keamanan. Kejahatan dalam berbagai macam bentuknya tambah membuat orang merasa risih dan merasa tidak aman. Itulah sebabnya tidak heran kalau banyak orang yang merasa pesimis menghadapi masa depannya. Bahkan boleh juga ada orang-orang yang tidak mampu lagi melihat masa depan yang lebih baik. Mereka berputus asa dan patah semangat. Saudara sekalian, betulkah memang tidak ada masa depan? Betulkah tidak ada lagi harapan akan hari esok yang lebih baik? Betulkah kejahatan akan terus begitu dominan sehingga tidak ada lagi tempat bagi rasa aman kita? Betulkah hanya penderitaan yang akan dialami oleh manusia? Dan sederetan lagi pertanyaan yang bisa dimunculkan. Patut diakui bahwa dunia yang baik tatkala baru saja diciptakan oleh Allah telah rusak akibat dosa. Dosa inilah yang membuat dunia ini dipenuhi oleh berbagai macam penderitaan dan juga berbagai macam kejahatan. Hal-hal itulah yang membuat orang hidup dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam duka cita. Sehingga banyak orang yang dilanda oleh keputusasaan dan kehilangan semangat hidupnya. Sebenarnya manusia tidak boleh kehilangan harapan. Karena Tuhan tetap menilik kehidupan manusia. Tuhan berkenan untuk menyelamatkan manusia. Dan ia mengenyahkan dosa dan kuasanya dari diri manusia. Kepada setiap orang yang memohon pengampunan daripadanya. Allah mengasihi kita. Janji Allah ini telah digenapi di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Ia telah datang ke dalam dunia ini. Dan melalui penderitaan serta kematiannya, Allah mengenyahkan dosa dan kuasanya di dalam dunia. Sehingga kini dunia sudah, sedang, dan akan mengalami pembaruan. Dan pembaruan itu digambarkan dalam nas kita pada hari ini. Dengan ungkapan datangnya langit baru dan bumi yang baru.
Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Langit dan bumi yang baru adalah langit dan bumi yang sama ini, yang diciptakan Allah secara kontinuitas. Namun ia dicipta ulang, diperbaharui. Langit dan bumi yang telah tercipta ini tetap ada, namun dengan wajah yang sama sekali baru. Di dalamnya terjadi proses rekreasi, pembaharuan dan penciptaan ulang. Tidak hanya semesta alam tetapi juga manusia yang ada di dalamnya. Akan muncul kemanusiaan dengan sifat yang baru, yang turun dari surga, dari Allah. Artinya akan muncul kemanusiaan yang hidupnya secara mutlak bergantung dan berasal dari Allah sendiri. Langit dan bumi yang baru bukanlah dunia di luar dunia kita kini dan di sini. Namun ia adalah dunia kita yang diperbaharui. Karena itu kita diundang bukan untuk lari dari dunia ini menuju dunia lain, tidak. Namun di dalam dunia ini kita ikut serta dalam misi pembaharuan yang Allah kerjakan itu. Dengan demikian dunia ini telah diperbaharui, dikuduskan dan dibebaskan dari kutuk dosa. Dan yang paling penting adalah dunia telah dibebaskan dari kuasa kegelapan. Dunia ini telah dibebaskan dari kuasa dosa, sengsara dan maut. Langit dan bumi yang baru yang kita alami karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Langit dan bumi yang lama di mana dosa berkuasa, kebinasaan dan kehancuran karena ulah dan kesalahan kita, kini telah dilenyapkan oleh Allah. Dalam nas kita tadi dikatakan bahwa laut tidak ada lagi. Yang ada ialah mata air kehidupan. Saudara sekalian, dalam perjanjian lama maupun dalam kitab Wahyu, laut atau samudera adalah kiasan dari kuasa yang memusuhi Allah, serta ancaman terhadap kehidupan manusia. Laut adalah ibarat dari segala sesuatu yang jahat dan melawan kehendak Allah. Dalam orde kehidupan yang baru itu, langit baru dan bumi yang baru, kuasa kegelapan telah dikucilkan dan kuasanya tidak lagi menjadi faktor yang menentukan kehidupan manusia. Inilah yang kita syukuri. Hal lain lagi yang sangat menggembirakan adalah bahwa dalam orde dunia yang baru itu, Allah berkemah dan berdiam bersama manusia. Manusia akan menjadi umatnya dan dia akan menjadi Allah mereka. Allah berada di tengah-tengah umatnya dalam persekutuan yang akrab dan mesra. Allah berada di tengah-tengah umatnya, di dalam umatnya menjalani kehidupan. Allah bersama-sama dengan umatnya. Dalam hubungan yang akrab dan Allah itu, akan ada mata air kehidupan dikatakan dalam nas kita, yang terpancar dari tahta Allah. Maka dengan demikian, ancaman kebinasaan dari kuasa kegelapan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita akibat dari pengaruh kuasa kegelapan itu, dosa dan maut akan lenyap. Dan sebagai gantinya ada sumber kehidupan yang terus menerus yang dialami oleh setiap orang percaya. Segala penderitaan serta kepahitan hidup sebagai akibat dari dosa ditiadakan. Orde kehidupan lama ditiadakan sehingga ada sukacita. Air mata perkabungan ratap tangis dan duka cita akan berlalu.
Namun demikian semua hal yang menggembirakan itu akan dialami oleh setiap orang percaya. Setiap orang yang menang. Yaitu orang-orang yang bertahan dalam iman dan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi dikatakan bahwa keadaan dewasa ini membuat banyak orang merasa khawatir dan takut. Banyak yang pesimis terhadap masa depannya. Namun kesaksian Alkitab sebagaimana disampaikan dalam nas kita pada hari ini, seharusnya membuat kita merasa lega. Tuhan berkenan untuk berdiam di tengah-tengah kehidupan kita. Dia akan menyertai dan memelihara kita. Pengalaman hidup bersama Allah dan keyakinan pada pemeliharanya harus kita jadikan dasar pengharapan tentang adanya jaminan, kebahagiaan serta kelegaan hidup di masa depan. Kita memasuki tahun yang baru 2021 ini. Yang kita tahu pasti ada tantangan, tapi kita yakin ada peluang bagi kita untuk kita jalani kehidupan ini dengan baik. Tuhan memberikan hikmat bagi kita agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan bijaksana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya akan pemeliharaan serta penyertaan Allah tentu akan menghadapi masa depan itu dengan tabah. Mereka akan dimampukan untuk mengatasi rasa khawatir, rasa pesimis, rasa takut, serta keputusasaan yang disebabkan oleh beratnya tantangan kehidupan ini. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Lebih-lebih di masa pandemi COVID-19. Ada banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah kehidupan sosial kita, dan lain sebagainya, tantangan itu terjadi. Saudara sekalian, walaupun tantangan hidup kita terus-menerus menghadang, kita siap dan berani memasuki tahun yang baru ini dengan keberanian bersama-sama dengan Allah. Kita yakin bahwa Allah akan menyertai perjalanan kehidupan kita. Sebab itu marilah kita berpaut kepadanya dan setia kepadanya. Marilah kita mempercayakan diri kepada pemeliharaan Tuhan itu. Niscaya kita akan kuat dan sanggup menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Atas kasih dan pemeliharaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita merendahkan diri, memanjatkan serangkaian doa syafaat kita, dan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, untuk menguatkan iman pengharapan kami. Kami bersyukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang memimpin memelihara kehidupan kami, sehingga kami boleh memasuki tahun yang baru ini dengan sukacita. Kami tahu ada banyak tantangan, tapi kami yakin dan percaya ada banyak juga peluang yang disediakan Tuhan bagi kami. Oleh sebab itu, tolonglah kami ya Tuhan, dalam segala kekurangan keterbatasan kami. Kami bersyukur karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tahun berganti tahun, kasih dan kemurahan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih atas itu semua ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan kasihan-Mu. Tiap pribadi, tiap keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Tuhan memberkati kami sekalian dalam menunaikan segenap tugas pekerjaan kami. Tuhan memberkati masa depan kami, masa depan anak-anak kami, generasi penerus kami yang dalam menggapai cita-cita harapannya. Baik mereka yang sudah mempunyai pekerjaan maupun yang masih dalam pendidikannya.
Tuhan juga menyertai memimpin kehidupan para janda duda dan anak yatim piatu. Tuhan menguatkan iman pengharapan mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan memberkati segenap upaya pengobatan dan perawatan agar memperoleh kesembuhan. Bagi yang bersedih, Tuhan juga memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Tuhan yang Maha Kuasa dalam Yesus Kristus, segenap tugas pelayanan gerejamu, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tolonglah kami para pelayan-Mu, para pendeta, penetua dan diakon, dan semua orang yang terlibat dalam tugas tanggung jawab pelayanan, bahkan kehidupan kami sekalian seluruh jemaat-Mu. Berkatilah gereja kami, gereja Kalimantan Pengelis, dalam melaksanakan tugas panggilannya, dari tingkat sinode, reso sampai jemaat-jemaat. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, di dalam mereka mengemban tugas tanggung jawab yang dipercayakan untuk kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri bersama-sama kita dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita bagi Tuhan sebagai bentuk ketaatan kita, dan nats pengantar untuk persembahan syukur kita diambil dari Maleakhi pasal 3 ayat 10 yang berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sebelum kita sama-sama menyerahkan persembahan syukur kita bagi Tuhan, marilah kita berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk segala anugerah berkat Tuhan yang ajaib bagi kami, kesehatan, kekuatan, anugerah berkat dan perlindungan-Mu yang senantiasa Engkau berikan bagi kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Kayak bersyukur proteksi Tuhan melalui darah Yesus memampukan kami untuk diberi kesehatan, kekuatan, dan kami percaya Tuhan melindungi dan menjaga kami. Saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, dan ada saatnya kami juga pada saat ini memberikan persembahan syukur kami sebagai bentuk ketaatan kami, dan kami menyerahkannya bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah persembahan yang akan kami kumpulkan. Kami percaya Engkau memberkati kami dengan segala apa yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan persembahan kami. Haleluya, amin. Sambil kantung persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 197.
ayat 1 sampai seterusnya, sampai kantung persembahan selesai kita kumpulkan dengan judul Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia berderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Jemaat seundang berdiri. Jemaat sekalian, masukilah tahun yang baru ini dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan saudara-saudara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu
yang ku